Oke, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Oke, kita ulangi. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program Edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Rabu kita akan mengupas market secara analisa teknikal. Kita akan live trading yang nanti akan disampaikan oleh teman saya Ardiansah. Kita akan membedah beberapa instrumen trading, entah itu dari komoditas, entah itu dari mata uang atau indeks saham. Nanti kita akan lihat apakah di malam hari ini kita bisa menangkap peluang di tengah volatilitas pergerakan market atau instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Bersama saya Rudi Oktrianto yang akan menjadi host di sini, dan hari ini hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Oke, sebelum kita menuju ke untuk Anda yang barusan bergabung dengan kami di channel YouTube GK Invest Semarang, jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya. Nanti kalau kita memberikan edukasi di channel YouTube, Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone Anda. Nah, seperti itu. Jadi, sebelum kita menuju ke analisa teknikal, kita lihat beberapa data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini. Untuk tadi pagi ya, jam 4.30 atau setengah 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, laporan dari API, Amerika Petroleum Institute, yang melaporkan mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika dengan angka aktual 2.811.000 barel. Nah, ini lebih tinggi ya daripada prediksi analis. Analis memperkirakan sekitar minus 833.000 barel minus ya nih. Nah, untuk stok yang minggu lalu versi API itu sekitar minus 6.100.000 barel. Nah, untuk nanti malam jam 22 lebih 30 menit, nanti ada laporan dari EIA, Energi Informasi Administrasi, yang merilis mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika. Dari data minggu kemarin itu minus 2.597.000. Dan diperkirakan untuk laporan malam ini itu sekitar minus 657.000. Jadi ada kenaikan stok sekitar 1,8 juta barel lah ya, sampai 1,9 juta barel. Nah, seperti itu nanti. Tapi untuk angka aktualnya nanti kita akan cek, kita akan lihat di jam 22 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Karena seperti yang kita tahu kemarin, harga crude oil memang naiknya cukup lumayan tinggi, masih jauh ya, mendekati harga tertinggi sepanjang sejarah ya, jadi 148. Itu terjadi tahun 2008 ya. Harga tertinggi kemarin di 130 di hari Senin ya, hari Senin. Jadi crude oil open di atas, kemudian meneruskan rally sampai di 130. Ini dikarenakan stok cadangan minyak secara global mengalami penurunan semenjak Amerika dan negara-negara maju yang lainnya, khususnya di negara-negara Eropa, itu mulai menghentikan impor minyak mentah dari Rusia karena Rusia melakukan invasi atau menyerang negara Ukraina. Nah, hal ini membuat stok cadangan minyak mentah secara global mengalami penurunan dan membuat harga crude oil sampai menanjak di $130 per barel. Nah, untuk Amerika sendiri dan beberapa negara OPEC pun juga mulai melakukan pembicaraan supaya mereka mengharapkan untuk melonggarkan sanksi yang sudah dikenakan oleh negara Iran, karena negara Iran ini berpotensi untuk menggantikan stok cadangan minyak mentah secara global
mendekati angka yang diproduksi oleh Rusia. Rusia sendiri pun memproduksi minyak per hari sekitar 1 juta barel, sedangkan di Iran sendiri masih sekitar 600 sampai 700 ribu barel per hari. Dan ini pun akan dibantu oleh negara Venezuela. Nah, Venezuela pun juga sedang melakukan pembicaraan dengan negara-negara OPEC supaya Venezuela ini juga meningkatkan output atau meningkatkan produksi minyak supaya uh, menggantikan stok dari cadangan minyak dari Rusia yang saat ini sudah mulai ditutup. Negara-negara lain pun juga sudah mulai menghentikan pembelian minyak mentah dari negara Rusia. Nah, seperti ini. Jadi harga minyak sempat kembali lagi terkoreksi untuk malam hari ini sampai di level 120 harga running sekarang ya. Harga running sekarang di 120 dolar per barel untuk saya pantau dari MetaTrader 5 GK Invest, dan harga tertinggi untuk crude oil di 126,72 dolar per barel. Sedangkan harga emas, nah ini harga emas ini juga terkoreksi semalam mencapai harga cukup lumayan tinggi ya di 2070 sampai 2070, cuman langsung terkoreksi cukup dalam sekali sampai saat ini. Tadi sore menyentuh di 2004,05. Saya pantau dari harga terendah di MetaTrader 5 GK Invest. Jadi karena tadi pagi Presiden Rusia Vladimir Putin sedang menyatakan untuk sementara akan menghentikan serangan atau gencatan senjata karena faktor kemanusiaan ya. Jadi Vladimir Putin ini mengharapkan beberapa kota yang masih ada penduduk sipilnya itu dikasih waktu untuk mengungsi di negara terdekat. Dan negara terdekat ini yang dipilih adalah Rusia sama Belarusia. Dan karena serangannya sedang berhenti, jadi membuat harga emas kembali lagi turun atau terkoreksi sampai di 2004. Nah, ini jadi harga emas ini memang cukup sensitif ya terhadap gejolak politik atau kejadian yang ada di dunia, khususnya di negara maju, dan saat ini sedang dalam pantauan pedagang emas itu kejadian Rusia menginvasi negara Ukraina. Kira udah balik Mbak? Kan belum kelar makan. Oh iya, gue kira udah balik soalnya nggak ada tadi. Muncul doang Adi tadi. Adi pohon benda doang terus. Kemudian untuk itu untuk emas ya, jadi emas sempat terkoreksi karena ada gencatan senjata. Jadi pasukan Rusia sementara menghentikan serangan untuk memberikan waktu kepada warga negara Ukraina untuk mengungsi di negara terdekat. Kemudian untuk mata uang yang lainnya yang kita bisa pantau untuk pound sterling beberapa hari terakhir itu sempat terkoreksi ya, cukup dalam sekali dari 1,34 menuju 1,30. Jadi ada sekitar 4.000 pip ya. 4.000 pip juga cukup lumayan, sekitar 3.500 sampai 4.000 pip. Kemudian untuk saat ini terpantau untuk harga running di pound sterling di 1,31.500. Nah, ini masih running. Nanti kita akan lihat, kita akan cek secara analisa teknikal nanti disampaikan oleh Ardiansah apakah GU pound sterling USD ini kembali lagi meneruskan tren turunnya atau kembali lagi terkoreksi naik. Nah, seperti itu nanti kita akan lihat. Demikian juga untuk mata uang euro ya. Euro USD juga sudah mulai menunjukkan kekuatannya untuk kembali lagi menanjak ya. Kembali lagi menanjak untuk sesi perdagangan hari ini. Untuk harga tertinggi Euro USD di 1,09.918. Dan harga terendah di 1,08.893 untuk saat ini. Kemudian bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun di channel
YouTube ya, GK Invest Semarang. Jadi nanti silakan Anda request di kolom komentar, nanti akan kita sampaikan, nanti juga akan dianalisa secara teknikal oleh Ardiansah. Jangan lupa disediakan apa yang namanya alat tulis untuk Anda nanti mencatat. Jadi kita nanti akan menganalisa beberapa instrumen trading, tidak semuanya Anda ambil semuanya analisanya, jadi ambil sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Karena instrumen trading tersebut biasanya Anda sudah mengenal ya karakteristik, pergerakannya, harga tertinggi, harga terendah, kapan dia melanjutkan tren ataupun terkoreksi. Nah, itu paling nggak Anda sudah apa namanya tahu karakteristik dari instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Jadi tidak semuanya Anda ambil, jadi cukup pilih yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di bulan Maret, bulan ini, di GK Invest kita sedang ada promo. Ini bagi Anda yang deposit atau masuk $500 atau 5 juta rupiah. Ini dapat fasilitas free swap ya, bebas biaya menginap. Nah, ini sangat menarik sekali bagi Anda yang biasanya transaksi dan menyimpan open posisinya dalam beberapa hari. Nah, jadi tidak dikenakan tambahan biaya menginap, cuman dikenakan biaya transaksi. Biaya transaksinya pun juga kecil. Kalau Anda transaksi 0,1 lot, itu biaya transaksinya cuma $0,2. Kalau kita kurskan ke rupiah, $1 10.000 ya jatuhnya sekitar Rp2.000 lah ya. Rp2.000 kan cukup kecil lah ya, Rp2.000. Nah, seperti itu. Jadi silakan Anda manfaatkan. Yang kemarin sudah bikin demo akun, kemudian ingin lanjut ke real akun dan memanfaatkan promo free swap, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kami pandu untuk cara membuat real akun. Kalau real akun sudah jadi, nah tinggal Anda deposit ke segregated account GK Invest yang terdaftar di KPI. Memakai bank BCA rupiah, BCA dolar, atau menggunakan bank Mandiri rupiah dan Mandiri dolar. Silakan Anda pilih dari dua bank tersebut. Jadi cukup mudah ya, cukup mudah sekali dan regulasinya kita juga kalau Anda ingin cek PT Global Capital Investama itu bisa dicek di websitenya Bapepti ya, bapepti.go.id. Nah, di situ tinggal pilih bagian pialang. Nah, nanti akan terlihat nomor register untuk legalitas PT Global Capital Investama atau GK Invest ini sudah tercatat di Bapepti. Nah, seperti itu. Oke, untuk saat ini untuk harga emas masih di 2014. Kemudian untuk harga Aussie USD juga masih berada di level 0.73.280. Jadi untuk hari ini Aussie atau Australia dolar versus US dollar mengalami penguatan sama kayak euro juga mengalami penguatan. Otomatis dolarnya sedang terkoreksi. Kemudian untuk pound sterling, nah ini pound sterling juga terkoreksi tapi nggak begitu banyak ya, nggak seperti di mata uang yang lainnya. Oke, sambil kita menunggu sambungan mikrofon sama kamera untuk Ardiansah. Ini bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung di program edukasi GK Invest cabang Semarang. Nah, jadi kita untuk edukasi live trading setiap hari Rabu jam 7 malam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ardiansah sama saya. Kemudian untuk di hari Selasa, untuk sore hari sesi perdagangan Eropa, itu saya membawakan untuk live trading memanfaatkan sesi perdagangan Eropa. Oke, kita sudah tersambung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Halo Pak.
Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Alhamdulillah sehat. Bandung gimana nih? Masih panas-panas atau sudah mulai hujan? Hujan Pak, udah beberapa hari ini hujan terus. Nah, sama kayak di Semarang juga sudah mulai hujan nih bro. Mungkin sudah mulai memasuki musim hujan kali ya. Iya, bisa Begitupun Pak. dengan begitupun dengan emas ini. Harusnya bisa hujan emas ini ya. Iya Pak. Harga emas naik turun bikin spot jantung ini. Mengerikan Pak. Mengerikan. Jadi mendekati harga tertinggi sepanjang sejarah di 2074 ya, Ya 2009. dikit lagi nih. Dikit lagi nyampe lah. Tapi kita masih koreksi nih, masih Iya 2015. bisa. Iya tinggal dilihat dari segi fundamentalnya aja sebenarnya nih. Ya, soalnya fundamental cukup pengaruh sekali terhadap Pengaruh pergerakan sekarang emas. Pak. Ya. Betul. Oke, Bro, mungkin bisa diteruskan untuk kita lihat analisa teknikal di malam hari ini. Oh ya, ini bagi teman-teman sekali lagi live trading malam hari ini bersama GK Invest Cabang Semarang. Kita disclaimer on ya. Jadi semua keputusan di tangan Anda semuanya. Jadi kita di sini live trading sifatnya lebih ke edukasi. Jadi memberikan gambaran market secara analisa teknikal yang disampaikan oleh Ardiansyah. Oke, silakan Bro, disampaikan Bro. Ya Pak. Hmm. Tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, kita live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Nanti coba kita lihat beberapa instrumen yang bisa kita transaksikan. Walaupun perlu diingat, kita harus hati-hati untuk transaksi beberapa minggu terakhir ini karena kalau kita lihat cukup mengerikan. Kita harus ini sangat berpengaruh dari sisi fundamentalnya. Jadi kita harus sering-sering melihat data dari fundamentalnya. Dan perlu diingat setiap transaksi perhatikan risikonya, risk manajemennya karena pola seperti ini biasanya inilah salah satu pentingnya stop loss dalam transaksi dengan market yang crash seperti ini. Oke, kita lanjut. Nanti coba kita lihat dulu di indeks dolarnya ya. Indeks dolar. Kalau kita sebenarnya perhatikan indeks dolarnya, ini kan salah satu pengaruhnya juga kenapa market sideways ini karena menunggu kesepakatan antara Rusia dan Ukraina kalau dari sisi fundamentalnya. Jadi kebanyakan sebenarnya trader sekarang lebih ke safe havennya lebih ke gold dan indeks dolarnya. Jadi harap hati-hati yang transaksi di pound sterling atau yang berlawanan dengan indeks dolar. Jadi harap hati-hati ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi teknikal di indeks dolarnya, sebenarnya kalau dari weekly-nya ini sudah nyampe ya di 9943. Ini udah jadi kemungkinan besarnya jadi topnya kalau kita perhatikan. Dan kemungkinan besar sebenarnya minggu ini indeks dolarnya sideways atau bisa saja juga koreksinya cukup dalam. Jadi market yang pola seperti ini biasanya pembalikannya juga besar volumenya. Jadi kita juga harap hati-hati ya untuk melihat dari sisi teknikalnya di indeks dolarnya. Nah, ini kalau kita perhatikan di indeks dolarnya. Ya, ini sudah di area-area resistennya sebenarnya. Udah nyampe di 9943 ini harga resisten terkuatnya kalau kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat di weekly-nya ini kita coba lihat di time frame daily-nya. Nah, kalau kita lihat di time frame daily-nya ini tinggal kita lihat ini malam di open market Amerikanya sebentar. Close di bawah harga ini sih. Sebenarnya kita menunggu sih untuk daily-nya. Karena rata-rata market ini polanya kelihatan nanti dilihat di time frame daily ke atas sebenarnya agak berisiko kalau kita transaksi di bawah time frame daily. Nah, makanya kalau kita transaksi rata-rata stop loss-nya ini gede, makanya harap hati-hati. Nah, kalau kita perhatikan kuncinya sih sebenarnya ini malam indeks dolar close di bawah 9850 berarti besok masih mengalami pelemahan dengan target di area ini di 9798.
Nah, ini untuk area untuk besoknya. Nah, ini kalau kita perhatikan juga, nah ini bisa koreksi sampai di Nah, ini area koreksinya sebenarnya kalau kita perhatikan untuk di indeks dolarnya. Cuman harap hati-hati ya dengan kondisi market seperti ini, harap hati-hati transaksinya. Nah, ini kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu di Nah, jadi kemungkinan besar ini nih minggu ini cuman bergerak di harga area ini nih. Cuman tinggal kita lihat aja dari sisi fundamentalnya. Karena kalau kita perhatikan juga di currency strength-nya, coba kita lihat dulu di currency strength-nya ya. Nah ini kalau kita lihat di currency strength-nya, Euro, Pound Sterling, USD-nya sama-sama volumenya besar. Nah ini, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan rata-rata para trader juga saling menunggu sebenarnya kalau kita lihat secara psikologi marketnya. Nah ini, jadi kemungkinan besar ini bermain di harga ini lagi. Nah, kalau kita lihat beberapa hari terakhir rata-rata market bergeraknya di sesi-sesi penutupan London ya. London, pembukaan Amerika biasanya itu jadi jam 8 sampai jam 11. Biasanya rata-rata saya lihat pergerakannya di harga di jam-jam itu. Oke, kita lanjut di goldnya. Coba kita lihat dulu goldnya. Nah, ini gold yang salah satu menarik yang kalau kita perhatikan di gold, di oil, di indeks dolarnya ini salah satu 3 market yang lumayan besar volume kenaikannya. Kalau di saham itu rata-rata kayak di batu bara, nikel itu salah satu kenaikannya juga luar biasa. Nah, dari sisi XAU-nya, coba kita lihat dulu karena di sini kalau di Webbull, ini ada Webbull juga. Biasanya saya juga pakai Webbull ini karena datanya bisa sampai kuartal, ada kuartalnya, ada yearly-nya juga ada. Jadi satu candle-nya ada yang per tahun, ada yang per kuartal. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi di goldnya ini kalau kita perhatikan goldnya, ini kan harga tertinggi goldnya itu di 2072 ya, 2072.500. Ini all time high-nya ini di sini. Ini kemarin sempat menyentuh di 2069. Nah, ini harga terendah goldnya itu di 2000. Nah, kalau kita perhatikan. Jadi sebenarnya target goal ini harap hati-hati ya, kemungkinan besar ini masih menguat, masih bisa ke harga 2000 ini area-area psikologi harganya. Ini 2083 dan 2167 ini target-targetnya sebenarnya untuk goldnya, jadi harap hati-hati. Karena kemungkinan besar ini gold masih cenderung menguat. Apalagi kalau ditambah dengan berita fundamental yang mendukung, nah ini masih besar sekali volume untuk kenaikannya dari sisi kuartalnya. Nah, begitupun dari sisi di monthly-nya, kalau kita perhatikan monthly-nya udah di close-nya di atas. Ini coba kita perhatikan ya. Ini close di atas harga monthly. Yang butuh data seperti ini tinggal di-download aja yang ini Webbull. Ini bisa dipakai juga, ini gratis kok ini Webbull-nya. Ini bisa jadi dimanfaatkan untuk analisa. Nah, kalau kita lihat dari time frame monthly-nya udah di atas 1973, makanya ini kemungkinan besar ini masih volume kenaikannya besar. Sebenarnya sih untuk posisi goalnya ini kita lebih cenderung melihat dari fundamentalnya ya. Kalau kita juga transaksi untuk posisi buy di sini sih agak berisiko sih sebenarnya. Jadi kemungkinan besar ini bisa kita manfaatkan untuk di time frame kecilnya aja untuk posisi goldnya. Nah, ini kalau kita perhatikan goldnya,
19 sekarang di 2015. Coba kita lihat dulu di ini. Karena kalau kita lihat di monthly weekly-nya udah kesentuh semua ya, hampir kesentuh semua areanya ini weekly-nya. Nah, jadi bisa saja kalau market minggu ini bisa masih bergerak di 2016 dan 1970 di harga area itu tuh pergerakan goldnya. Jadi masih bisa ke harga ini ke 2075 atau 20 tadi di 2085 dan eh, harga tertinggi tadi berapa lagi? Kita lihat goldnya dulu di 2083 2167 2083. Nah, jadi kalau kita perhatikan goalnya ini masih bisa sampai ke harga ini sebenarnya. Tergantung dari data fundamentalnya nanti. Nah, bisa polanya seperti ini untuk posisi goalnya. Cuman kita harap hati-hati ya transaksi untuk market seperti ini. Coba kita lihat dulu di daily-nya. Sebenarnya sih untuk gold ini menarik untuk transaksikan kita dengan transaksi dengan scalping sebenarnya bisa kita manfaatkan ini. Kalau kita lihat ini bisa kita kalau market seperti ini yang paling kita scalping aja ya. Kita lihat di M30-nya. Posisi nanti coba kita transaksi ini. Terlalu kecil sih. Paling kita bisa memanfaatkan 5 poin 50 poin kalau kita perhatikan untuk posisi goalnya nanti. Kita bisa nge-buy di area ini nih. Untuk posisi goalnya buy di 2019, target itu di 2024. Nah ini coba kita lihat dulu M30-nya. Coba kita lihat goldnya, karena kalau kita perhatikan ini cuma kita bisa manfaatkan di time frame kecilnya nih. Kita bertransaksi, coba transaksi di M15, M30 sama satu ya. Coba kita entry dulu di open market ini. Tinggal kita tunggu ini 1 menit lagi. Targetnya 2024. 28. 2013. 2019. Coba kita entry dulu di posisi ini nih, menarik ini. Ya saya buatkan dulu. Kita transaksi dengan malam ini aja ya. Coba kita lihat. Buy stop gold. Harga
20 19.900. Oh, kita 20.00 TP di 24.600. Sebutkan dulu TP2 di 2028.500 SL. SL di 2013.300. Nah, ini kita manfaatkan untuk posisi goldnya. Kita ngebuy di harga arah ini. Buy stopnya. Ya. Ini buy stop. Nah, ini buy stopnya di sini nih. SL. TP1. TP2. Untuk posisi goalnya, coba nanti kita lihat posisi gold nih. Kita nunggu di sini untuk posisi buy. Coba kita lihat. Dapat ini di 20. Nah, ini untuk posisi goldnya ya. Kita transaksi gold malam ini. Coba kita scalping untuk gold. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat di pound sterling yen. Nah, pound sterling yen. Ini pound sterling yen ini menarik untuk pound sterling yen-nya. Kalau kita perhatikan, nah ini kalau pound sterling yen-nya. Nah, kalau kita lihat untuk di ini. Untuk pound sterling yen-nya, coba kita lihat dulu. Nah, untuk pound sterling yen dicatat aja untuk pound sterling yen-nya. Sebenarnya ini pound sterling kita menunggu sih. Agak berisiko. Mudah-mudahan malam ini close-nya di atas ini 152.500-an. Itu bisa kita manfaatkan posisi buy besok dengan target di 153.700. Ini masih kita menunggu. Ya, kemungkinan besar harganya ini ke harga ini 154, habis itu kembali ke 151. Ini harap hati-hati ya untuk pound sterling yen-nya. Coba kita lihat dulu di pound sterling. Pound sterling USD. Nah, ini kita lihat dulu secara data monthly-nya. Coba kita lihat di sini kan ini lebih lengkap datanya kalau di sini. Secara kuartal sebenarnya ini udah di bottom ya secara kuartalnya 1.31500. Ini udah harga terendahnya sebenarnya. Ini pas perpindahan kendalnya secara kuartalnya di bulan ini Maret. Ini kalau kita lihat monthly-nya juga udah. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita gunakan retracement-nya sebenarnya udah di 50%-nya ya. Sekarang monthly-nya ini harga monthly-nya ini. Kalau kita gunakan ke 60%-nya ini. Iya.
Jadi secara monthly-nya sebenarnya udah di area supportnya ya. Ini untuk di pound sterlingnya udah di area support terkuatnya sebenarnya ini 30 berapa nih ya low-nya kemarin. 30,82 ini sebenarnya ini area resisten apa support terkuatnya. Karena kalau kapan nembus ini sebenarnya ini targetnya lumayan jauh ya. Bisa sampai ke masih ke 29 ini bisa sampai ke sini. Jadi sebenarnya pound sterling ini bisa saja bulan ini udah harga terendahnya di 30,90. Ini bisa jadi ini terendahnya, bisa koreksi dulu sampai ke 32 atau pound sterlingnya ini masih bisa ke harga ini ke 29. Aduh. Bentar. Jadi ini masih bisa ke harga ini dulu. Pound sterlingnya. Jadi opsinya seperti ini untuk pound sterling. Jadi bisa saja ini di bulan Maret ini udah harga bottomnya ini. Harga terendahnya di 30,82 atau masih lanjut ke 2900. Ini tinggal kita ngikutin aja untuk dari sisi fundamentalnya aja. Karena secara garis besar sih ini peluang untuk penurunannya ini masih besar sebenarnya. Kalau dilihat dari sisi monthly-nya ya. Nah ini. Coba kita kembali ke sini. Nah ini untuk pound sterlingnya. Jadi kemungkinan besar ini harganya nanti bermain di Nah, jadi kemungkinan besar ini pound sterling ini cuman berada di area ini nih. Nanti harganya jadi naik dulu di harga ini 3200, kemungkinan besar lama di harga area ini nih. Sekitar beberapa hari ke depan untuk di pound sterlingnya. Jadi harap hati-hati untuk transaksi di pound sterling. Ini pound sterling ini cuman kelihatan di daily, di time frame daily ke atas, ke time frame daily ke bawah gak berisiko. Nah itu kalau kita perhatikan. Ini area resistennya di sini nih 3242. Nah ini bisa jadi bottomnya sebenarnya nih malam. Jadi kalau tutup harga di atas sini 1.31500 pound sterling, berarti kemungkinan besar besok itu bisa kita manfaatkan posisi ngebuy. Nah ini kalau kita perhatikan tutup di harga area ini nih bisa kita manfaatkan untuk posisi buy besok dengan target di 3185. Nah ini 3185 atau ke 3215-an. Nah ini kemungkinan besar polanya seperti ini. Ini harap hati-hati ya. Dan coba saya buatkan untuk memanfaatkan posisi koreksinya aja nih. Satu banding satu. Paling kita manfaatkan untuk pound sterling ini 1:1. Saya buatkan untuk ini aja ya. Untuk pound sterlingnya. Karena pola market seperti ini ya bisa kita manfaatkan cuman buy stop dan sell stop sih. Agak bersiko kalau kita transaksi menggunakan sell limit atau buy limit. Buy stop.
0,31 Sana. 85 SL 31.300. Nah, jadi ini untuk pound sterlingnya ya. Kita nunggu di harga ini aja. Untuk pound sterlingnya. Habis nyampe kalau misalkan dapat harganya nih, kalau bukan malam ini besok, sampai di sini kita close dulu karena kemungkinan besar ini masih koreksi ke harga ini nih, 31.600 atau bisa sampai ke 29. Jadi harap hati-hati untuk posisi pound sterling. Coba kita manfaatkan posisi koreksinya aja dulu di time frame H4-nya. Nah, untuk ini. Lanjut, kita lihat di Euro USD. Nah, ini yang ROES ini salah satu yang paling terpengaruh dari akibat perang Rusia Ukraina ini. Salah satu pair yang sangat berpengaruh. Nah, ini harap hati-hati ya yang punya posisi euro. Ingat selalu pasang stop loss. Yang punya posisi buy. Nah, ini harap hati-hati juga karena kemungkinan besar ini juga sama dengan pound sterling ini juga mungkin kemungkinan besar ini koreksi ke harga 10.500. Nah, ini arah koreksinya nih 10.500. Berarti cuma ngayon naik terus untuk turun bro ya? Iya Pak, masih besar kemungkinan melemah Pak ini untuk euro Oh USD. masih melemah. Iya. Berarti kita ngambil itu aja apa? Sell limit berarti ya? Iya Pak, ini paling kita pasang sell. Paling bagusnya sih Pak ini kita pasang sell stop di area ini. Oh lebih Iya. nah sell stopnya sih ya. Ya karena kita takutkan juga kan ini euro kalau dari fundamentalnya kan lagi ini ada perundingan Pak ya. Ya Ada betul ada perundingan. perundingan. Jangan sampai di situ perundingannya damai. Nah ini bisa sampai menguat ini euronya. Karena secara teknikal sebenarnya ini harusnya euro menguat. Iya, Secara oh gitu ya. teknikalnya, ya Pak. Secara teknikalnya ini harusnya euro menguat. Makanya kemarin kita beberapa minggu terakhir kita masih fokus posisi baik karena masih kuat dari sisi teknikalnya. Oh ya ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fadil ya untuk XAUUSD jika suku bunga naik kemungkinan gold turun di turun ke kisaran berapa lah mungkin maksudnya ini ya. Oh iya Pak. Ya, Minggu depan. kalau mungkin kapan nih? Ada datanya Pak ya ini? Minggu depan Minggu hari depan Kamis pagi. kita lihat Untuk dari minggu ini belum. Kamis minggu depan. Selasa. Oh ini ya, di Bukan. tanggal 16 ya, Pak? Ya. Ya ini kok. Nah ini nih itu tanggal 17 ya, 17 pagi lah ya. Oh ya ini Kamis pagi. TMC. Nah itu. Oh iya iya. Cuman kemarin non farm payroll pun juga aktualnya bagus tapi goalnya masih naik. Gitu kan. Iya Pak. Jadi masih Karena fokus ke perang sih ya, perang Rusia Ukraina perang Pak. kemarin. Nah, Selama masih ada perang sih, pasti mata uang melemah sih. iya. Kuncinya seperti itu orang pasti lebih lari ke gold, Ke goal ya. ke Untuk indeks safe haven dolar. lah ya. Ya, depannya orang pasti larinya ke gold. Safe haven untuk goal sama dolar. Ya Sama dolar dolar Amerika. cenderung kedua itu. Nah kalau kita perhatikan kalau pertanyaan untuk posisi goldnya, oh ini goldnya udah dapat ya posisi buy stopnya. Ini kena buy stopnya ini 20-20 nih. Ya, 2020. 20 kena 20 stopnya. Targetnya kita ambil di TP1 aja. Ini kalau pola seperti ini nih di 2024. 2024. Kita masuk goldnya dulu. Udah masuk goldnya tadi nih. Nggak kelihatan. Gold. Stop loss di 2013. Tadi 2013 300. 13
300, kita ambil take profitnya di 2400 aja. Ini agak berisiko. Kita ada oke. Coba kita lihat dulu goldnya. Oke, jadi seperti itu untuk posisi goldnya. Kalau yang ditanyakan tadi Pak dari Pak mana tadi ini pertanyaan dari Pak Muhammad Fadil, penurunan gold. Untuk goldnya sebenarnya kalau kita lihat, coba kita lihat ini, kita perkecil dulu. Ini time frame. Coba kita pakai daily Pak. Mudah-mudahan pas suku bunga perangnya lagi reda gitu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya masih lanjut perang ya, nah ini gimana bro? Kayaknya fokus ke perangnya atau fokus ke suku bunga nih bro ya? Kayaknya fokus ke perangnya Pak Ke ya. perangnya ya. Non farm aja lewat bro ya. Lewat Pak semuanya. Selama perang sih pasti trader takut sih. Kita saja takut Pak masuknya. Iya, non farm aja lewat, apalagi suku bunga nih bisa lewat ini kalau masih ada perang nih. Iya. Jadi cek bro. Jadi untuk pertanyaan tadi dari Pak Muhammad, kalau misalkan goldnya turunnya sampai berapa, ini cuma bisa kelihatan di weekly-nya Pak ya. Kita agak berisiko kalau kita melihat di daily-nya. Kuncinya sih ini. Goldnya sebenarnya ini kalau dari sisi teknikalnya close di bawah 24 belasan ini minggu, berarti itu koreksinya bisa sampai ke 1985 Pak, bisa sampai ke 1985 koreksinya, 18985 atau 1970. Ini dari teknikalnya ya, cuman harap hati-hati kan mau tidak mau kita harus beberapa hari ke depan ini kita fokus di fundamentalnya dulu, perhatikan fundamentalnya. Nah ini bisa sampai ke harga ini Pak, 1980, 1970 untuk posisi goldnya, koreksinya. Nah ini masih bisa ke harga area itu. Jadi untuk sekarang kita transaksi, nah ini coba kita lihat. Jadi seperti itu ya untuk posisi goldnya. Kita juga ada posisi gold kok sekarang ini. Tadi harusnya udah dapat sih di 20-20, tapi ini nggak apa-apa kita lambat. Kita ambil di TP1 aja di 20-23 atau 20-24. Ya, seperti itu untuk goldnya. Coba kita lanjut dulu. Di Aussie, ini Aussie yang salah satu yang menarik di antara semua pair, kan ini salah satu pair yang nggak terlalu berpengaruh ya. Karena kalau dari segi sumber daya alamnya ini hampir lengkap sih di negara ini, di benua ini Australia. Semuanya yang mereka butuhkan ada di negaranya, jadi nggak terlalu berpengaruh untuk perang. Makanya ini dari sisi pun teknikalnya juga sama. Harusnya ini di Aussie ini udah menguat, siapa lain ini udah di break semua. Coba kita buat ulang dulu. Karena ini sudah kita analisakan kemarin, Aussie ini udah kena TP-nya, TP1, TP2-nya udah kesentuh semua. Yang kita bahasakan kemarin di atas harga ini nih sebenarnya kita udah cenderung menunggu. Ini posisi long-nya sebenarnya ini posisi ngebaya secara jangka panjangnya. Jadi secara jangka panjangnya itu targetnya ke ini sebenarnya untuk tahun ini. Nah, targetnya nih ke harga ini nih 75. Sekarang 73 nih, itu 75 targetnya. Kan ini sudah masuk perubahan tren sebenarnya untuk di. Nah, ini kemungkinan besar lama di sini dulu nih. Dari segi teknikalnya sih udah masuk untuk Aussie-nya. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini nih. Nah, tinggal kita lihat malam ini break harga tertingginya lagi nih yang kemarin. Nah, ini close di atas ini aja di 74, berarti fix ini targetnya ke 75. Formasi W itu bro ya? Iya Pak. Iya masih W ini. Bro W kayak inverse ya. shoulder. Ya, inverse head and shoulder. Ini tinggal kita melihat gelombang besarnya aja untuk koreksinya, untuk pemanfaatan long termnya di
Aussie. Yang suka posisi Aussie ini sebenarnya udah masuk, tinggal kita menunggu nih fix. Naik dulu, habis itu koreksi, baru nanti kita manfaatkan untuk posisi buy-nya. Di harga, ya paling kita bisa manfaatkan nanti di harga area ini nih. Secara long term-nya di 73. Nah, targetnya itu kembali ke harga ini. Nah, ini target untuk di 2022-nya. Di 75, 78. Kita ke crude oil. Nah, crude oil ini yang menarik. Untuk crude oil-nya, kalau nggak salah malam ini ada data-data keluar Pak ya crude oil. Ya, nanti jam 20.30, setengah Oh ya, 11 malam, dengan waktu 11. Indonesia bagian barat, bagian barat. Itu ada masih ada gapnya pokoknya hari Senin yang belum tertutup ya. Oh iya Pak, Nah itu, ini nah itu ada gap. iya harusnya sih kembali ke sini nih. Ya, Jadi harap hati-hati harusnya. ya. Nah, Yang punya koreksi lah ya. posisi buy crude oil hati-hati ya. Kemungkinan besar malam ini koreksi dulu nih. Mungkin ini agak lumayan ini kenaikannya nih, bisa koreksinya ini bisa setengahnya sih. Iya, berarti ya targetnya ke 115 nih 115 untuk crude oil-nya. Jadi harap hati-hati ya untuk crude oil ini masih koreksi. Hati-hati untuk yang punya posisi buy. Ini kalau kita lihat di coba kita lihat di ya, jadi seperti itu untuk crude oil-nya. Untuk posisi sell-nya nanti paling kita bisa manfaatkan nanti di harga ini. Nah, ini kalau di bawah harga 115 ini besar penurunannya, ini kita gunakan candle weekly-nya. Ini sampai close minggu ini crude oil-nya di bawah harga ini sebesar ini kenapa ini? Nah, misalkan crude oil-nya ini penutupannya seperti ini nih, volumenya di bawah 114. Nah, ini bisa panjang nanti nih minggu depan. Bisa kembali ke harga 100. Ini nah, tinggal kita lihat aja datanya dari sisi fundamentalnya. Nah, ini bisa sampai ke 101, 102. Koreksinya dari harap hati-hati untuk posisi crude oil-nya. Nasdaq, Nasdaq-nya udah ya kemarin. Nasdaq, mana kemarin Nasdaq? Nah, kalau kita sempat buat untuk Nasdaq ini kan kemarin ya udah dapat TP-nya di 13.475. Ini udah 13.475 udah dapat targetnya. Sama juga untuk di SNP-nya udah dapat di 4165, jadi kemungkinan besar koreksi lagi kembali ke 4281. Ini kalau kita perhatikan udah dapat areanya. Dow Jones-nya ini kemungkinan besar masih melemah ini. Targetnya sebenarnya di 29. Untuk itu, cuman ini kita nggak terlalu banyak menganalisa ya malam ini, karena agak kalau kita perhatikan kita fokus melihat dulu data, menunggu data rilis. Jadi harap hati-hati untuk transaksi malam ini. US di Kanada sama. Coba kita lihat dulu goldnya. Oh, goldnya balik ya 12.14. Nah, ini hati-hati. Pound sterlingnya. Crude oil, Nasdaq
pound sterling ini paling kita menunggu di sini ya. Tadi yang kita bahasakan ditunggu di, udah saya buatkan kayaknya tadi. Oh ya, 3185 kita posisi buy stop, kita tunggu di sini. Paling besok sih ini. Atau di sesi London nanti nih penutupannya di jam 8 sampai jam 10 nanti, perhatikan untuk ini pound sterlingnya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Malam ini kita nggak terlalu melihat data dulu. Kita lihat dulu dari sisi fundamentalnya dulu. Jadi harap hati-hati transaksi untuk beberapa hari ke depan. Karena kita masih fokus di fundamental mengenai ini perang antara Ukraina dan Rusia. Jadi mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke, market masih tergantung kondisi Ukraina sama Rusia ya bro ini ya. Iya Pak, masih agak berisiko Masih sih. berisiko juga ya. Jadi berhati-hati bagi Anda yang sedang bertransaksi khususnya di emas nih, di gold. Ini masih di gold masih naik turun. Kemudian di beberapa instrumen juga sama. Jadi paling enggak transaksi harus menggunakan stop loss ya, supaya jika analisanya salah kena stop loss kan, jadi kerugiannya tercover gitu kan. Maksudnya ya Betul sudah Pak. kerugiannya bisa diterima lah ya, maksudnya seperti itu. Jadi agak berhati-hati sekali karena meskipun saat ini tadi pagi Presiden Rusia juga mengumumkan untuk sedikit menghentikan serangan karena ingin evakuasi warga sipil, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya besok mungkin selesai evakuasinya atau mungkin lusa sudah selesai evakuasinya dan serangan akan kembali lagi dilanjutkan, harga emas kemungkinan juga berpotensi untuk mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah ya bro ya. Iya, betul Pak. Nah, potensinya di situ karena emas dan dolar ini jadi safe haven untuk di tengah kondisi perang. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Ada lagi yang mau disampaikan, Bro? Mungkin itu ya, yang posisi goal ini harap hati-hati ya. Ini kita close tadi, kita ada kena stop loss ini. Nah, nanti coba kita lihat dulu posisi goalnya, jangan dulu masuk ya. Yang sempat masuk ngebuy tadi kita skip dulu untuk posisi goalnya nih, masih agak berisiko. Mungkin seperti itu Pak. Nanti coba kita lihat di hari Jumat lagi ini. Oh ya, ini ada dari Pak Muhammad Fadil nih. Kanal berita yang paling cepat dan apa ini maksudnya aman? Oh, di mana? Oh, aplikasi ya. Kalau biasanya sih saya lihatnya di Forex Live ya. Ini saya ketikkan webnya nih. Biasanya lihatnya di situ, Pak. www.forexlive.com. Itu nanti bisa cek di situ, atau biasanya beritanya update di situ kayak Reuters dia. Jadi ada kejadian apa ya, mungkin selisih 2 menit 3 menit lah ya, baru dia update seperti itu. Kecuali Sabtu Minggu, kalau Sabtu Minggu dia berhenti karena mungkin Sabtu Minggu tidak ya, mungkin kalau pas ada berita Minggu ya mungkin biasanya diupdate seperti itu. Ya, Forex Live. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Jadi agak berhati-hati untuk transaksi, untuk khususnya untuk nasabah GK Invest cabang Semarang. Agak berhati-hati untuk transaksi di malam hari ini karena market masih menunggu perkembangan Rusia dengan Ukraina seperti itu. Oke, saya rasa cukup bro ya. Terima kasih Ardiansyah sudah memberikan analisa teknikal. Juga terima kasih untuk nasabah GK Invest, khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang, juga teman-teman yang online di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa di YouTube di subscribe dan diklik loncengnya. Jadi kalau ada informasi edukasi dari GK Invest cabang Semarang di channel YouTube kami, Anda mendapatkan informasi atau notifikasi di handphone. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih atas semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.